Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Ibu dosen kita. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok kami dalam mata kuliah Sistem Multimedia yang akan membahas aplikasi Augmented Reality atau AR. Kebetulan kami membahas aplikasi Pokemon Go. Ini ada nama kelompok. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Ali Cibro Malisi, ada Ismail Adani, Ivan Anugrah Putra, Muhammad Rizky Menas Putra, dan kebetulan yang tidak bisa hadir, Rizky Aditya Baradinata. Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan aplikasi itu, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang augmented reality itu apa. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Ya, di sini kita akan langsung masuk pembahasan tentang aplikasi Pokemon Go yang akan dijelaskan oleh Ivan Anugrah Putra. General info dari aplikasi Pokemon Go. Apakah sebenarnya Pokemon Go itu? Pokemon Go itu sendiri merupakan game gratis berbasis augmented reality untuk Android dan iOS yang dikembangkan oleh Pokemon Company bekerja sama dengan Nintendo dan Niantic, mengizinkan pemainnya untuk menangkap Pokemon yang tersembunyi di berbagai lokasi dunia nyata. Aplikasi Pokemon Go itu sendiri dirilis pada tanggal 6 Juli 2016 dan aplikasi ini bergenre augmented reality location based game. AR pada Pokemon Go. Konsep AR pada Pokemon Go sangat simpel. Lokasi smartphone Anda beserta Pokemon ditunjukkan dengan tepat di peta dunia nyata. Dan ketika Anda sampai di lokasi dan memilih Pokemon yang ingin Anda tangkap, Anda dapat kamera untuk melihatnya di dunia nyata melalui layar ponsel Anda dan menangkapnya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Pokemon Go itu akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Menas Putra. Kelebihan terhadap Pokemon Go adalah kita dapat melihat hal baru. Maksud dari melihat hal baru yaitu bertujuan agar para pemain dapat melihat hal-hal baru atau tempat-tempat menarik di sekitar untuk mencari Pokemon. Dan bisa untuk melatih Pokemon kita agar cepat power up. Poin kedua, bisa mendapatkan teman dan komunitas baru. Game Pokemon Go ini menuntut kita untuk berjalan keluar untuk mencari Pokemon. Otomatis kita harus keluar rumah dan berkeliling untuk mendapatkan Pokemon. Saat kita mencari Pokemon besar, kemungkinan kita bertemu dengan pemain lain yang tidak kita kenal. Kita bisa saja berkenalan dengan pemain lain, lalu membuat sebuah komunitas dengan pemain tersebut. Poin ketiga yaitu menyehatkan tubuh. Game ini menuntut pemainnya untuk berjalan ke tempat-tempat menarik yang ramai dikunjungi orang, seperti mall, tempat wisata, pantai, karena di sana Pokemonnya lebih banyak. Saat kita mengunjungi tempat-tempat, itu otomatis kita harus berjalan kaki, berkeliling untuk mencari Pokemon yang ada di daerah tersebut. Yang tadinya di rumah saja bisa jalan-jalan olahraga kecil, bisa jadi sehat jika setiap hari jalan santai sambil main Pokemon Go. Tapi jangan lupa hati-hati karena banyak tindak kejahatan di luar sana. Dan ada pula kekurangannya, yaitu poin pertama
ada susah mencari sinyal GPS. Kekurangan ini jika kalian ingin nyaman bermain Pokemon Go, setidaknya jaringan kalian kalian sudah 4G atau lancar bermainnya. Lalu poin kedua, game menyebabkan smartphone cepat panas. Dalam game Pokemon Go ini, kita diharuskan bergerak, dan saat bergerak HP harus dalam keadaan hidup. Dan GPS harus aktif agar bisa mencari Pokemon. Otomatis handphone akan cepat panas karena menyalakan fitur GPS dan game secara keseluruhan. Poin ketiga, ada baterai handphone cepat habis yang dapat mengakibatkan baterai mudah rusak. Selain menyebabkan handphone cepat panas, game Pokemon Go ini juga membuat boros dalam hal baterai, dikarenakan menjalankan GPS dan game secara bersamaan. Alhasil baterai menjadi boros. Karena boros baterai, otomatis kalian akan sering mencharger handphone kalian. Handphone yang keseringan dicharger maka akan cepat rusak atau kembung. Apalagi jika dicharger sambil memainkan game Pokemon Go, akan fatal akibatnya. Dan yang terakhir adalah boros kuota dan uang. Pada setiap jam bermain game Pokemon Go ini, kalian setidaknya menghabiskan 80 sampai dengan 100 MB kuota internet kalian. Bisa dibayangkan jika cari Pokemon Go bisa berjam-jam, ditambah harga paket internet yang terbilang cukup mahal, otomatis Anda akan boros uang juga. Jadi kurang lebih kelebihan dan kekurangannya itu. Ada yang terakhir, membahayakan apabila tidak berhati-hati. Bermain Pokemon Go memang asik untuk dimainkan, tetapi harus diperhatikan setiap mencari Pokemon tersebut karena bisa menyebabkan kecanduan. Next. Pengembangan aplikasi pada aplikasi Pokemon Go. Teknologi augmented reality pada aplikasi Pokemon Go diharapkan dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran dan mampu menambah variasi dari media pembelajaran sebelumnya. Setelah augmented reality sudah bisa digunakan, objek benda Pokemon burung dapat digantikan dengan marker. Marker adalah pola yang dibuat dalam bentuk gambar yang akan dikenali oleh kamera pembuatan augmented reality menggunakan beberapa software yang digunakan untuk pembuatan aplikasi dari awal hingga akhir. Misalnya, aplikasi Unity, Blender, dan software pendukung lainnya. Objek yang dibuat yaitu mengenai hewan apa saja yang terdapat di aplikasi Pokemon Go tersebut. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi augmented reality, yaitu Pokemon Go yang dirilis oleh Niantic Incorporation. Device yang kami gunakan untuk uji coba adalah iPhone 7 Plus dengan sistem operasi iOS. Seperti yang bisa dilihat sekarang, Pokemon Go sendiri menggunakan teknologi GPS pada smartphone yang memungkinkan lokasi smartphone dan Pokemon ditunjukkan secara akurat pada peta dunia nyata berbasis Google Map. Dan ketika Anda telah tiba di lokasi yang Anda pilih, Anda dapat memilih Pokemon yang ada di sekitar Anda untuk ditangkap. Di sini saya menunjukkan setting-setting yang disediakan oleh aplikasi Pokemon Go sendiri.
di sini saya hendak memilih Pokemon yang akan saya tangkap. Setelah selesai memilih, berikut adalah screen tanpa implementasi AR. Apabila Anda mau menangkap Pokemon tanpa implementasi AR, Anda tidak perlu mengaktifkan fitur AR yang ada di pojok kanan. Karena saya akan melakukan uji coba tentang AR-nya, jadi saya mengaktifkan fitur AR-nya. Setelah saya mengaktifkan fitur AR, aplikasinya memberikan saya ilusi bahwa saya sedang menangkap Pokemon di dunia nyata. Seperti yang bisa dilihat, Pokemon tetap diam di tempat apabila saya menggerakkan handphone ke kanan dan ke kiri. Sebagai media AR sendiri, ini menggunakan kamera pada smartphone. Nah, di sini saya akan mencoba menangkap Pokemon yang telah saya pilih tadi. Itu dengan cara melempar Pokeball pada lingkaran yang ada di tengah Pokemon. Nah, di sini saya telah berhasil menangkap satu Pokemon yang telah saya pilih tadi, dan saya pun berhasil mendapatkannya. Nah, setelah saya berhasil menangkap Pokemon yang telah saya pilih ini, dikarenakan ada satu lagi Pokemon di sekitar saya memilih Pokemon itu lagi untuk membuktikan bahwa apakah implementasi AR pada Pokemon Go sudah cukup baik atau masih butuh peningkatan. Ya, seperti tadi, proyeksi Pokemon pada dunia nyata bekerja dengan baik, dan menurut saya implementasi AR pada Pokemon Go sudah cukup baik. Dan apabila mungkin ada yang bisa ditingkatkan gitu. Tapi untuk sekarang menurut saya AR pada Pokemon Go bekerja dengan cukup baik. Berikut adalah demonstrasi uji coba aplikasi Pokemon Go. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.